Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Muhtar dengan NPM 0227241188. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi kelas 3A. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang transformasi Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Untuk memahami bagaimana perubahan atau transformasi Bank Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, kita harus memahami dulu siapa Bank Indonesia dan apa tugasnya dulu. Lalu apa yang merubah setelah Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih ke beberapa fungsi. Sebelum tahun 2011 sampai 2013, Bank Indonesia itu ibaratkan satu-satunya bos besar di dunia perbankan. Semua urusan perbankan, mulai dari mengatur aturan bank, mengawasi bank, dan mengurus kebijakan moneter, semuanya dilakukan Bank Indonesia. Tapi setelah Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 21 tahun 2011, beberapa urusan Bank Indonesia dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, terutama urusan pengawasan perbankan, industri jasa keuangan lainnya. Nah, disinilah terjadi transformasi besar. Bank Indonesia tidak lagi memegang semua fungsi itu, tetapi lebih fokus pada tugas-tugas inti untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Kalau dianalogikan sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia itu seperti guru yang mengajar semua mata pelajaran. Setelah Otoritas Jasa Keuangan, tugasnya dibagi. Otoritas Jasa Keuangan menangani pengawasan industri jasa keuangan. Bank Indonesia lebih fokus menjaga stabilitas nilai rupiah. Dalam materi ini kita akan membahas yang pertama adalah sejarah singkat lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah fungsi Bank Indonesia sebelum dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga adalah perubahan besar yang dirasakan industri perbankan. Yang keempat adalah kerjasama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur sistem keuangan. Yang kelima adalah dampak transformasi bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah tantangan dan masa depan Bank Indonesia pasca Otoritas Jasa Keuangan. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah singkat lahirnya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, kenapa Otoritas Jasa Keuangan itu dibentuk? Karena ada beberapa alasan kenapa Otoritas Jasa Keuangan itu dibentuk. Yang pertama adalah tugas Bank Indonesia itu terlalu banyak. Bank Indonesia harus pengawasan bank, kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengurus stabilitas rupiah. Lama-lama terlalu berat untuk semua dipegang sendiri. Yang kedua adalah belajar dari krisis tahun 1997 sampai 1998. Waktu krisis Asia banyak bank kolaps, salah satunya penyebab adalah pengawasan perbankan yang belum kuat. Pemerintah sadar bahwa pengawasan harus dikerjakan lembaga yang benar-benar fokus. Yang ketiga adalah munculnya jenis-jenis lembaga keuangan baru. Tidak hanya bank, tetapi ada asuransi, multifinance, penggadaian, finance, dan dana pensiun, dan sebagainya. Semua itu perlu salah satu lembaga pengawasan yang lebih lengkap. Yang keempat adalah agar pengawasan lebih independen. Otoritas Jasa Keuangan didesain sebagai lembaga independen
yang fokus pada pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan resmi mengambil alih pengawasan lembaga keuangan non-bank. Lalu pada tanggal 31 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan ini mengambil alih pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi Bank Indonesia sebelum dan sesudah ada Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adalah sebelum Otoritas Jasa Keuangan, apa saja sih tugas Bank Indonesia? Sebelum Otoritas Jasa Keuangan masuk, Bank Indonesia ini mempunyai 3 fungsi besar. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, inflasi nilai dan nilai tukar. Sistem pembayaran. Mengatur sistem pembayaran ini mengatur semua aliran uang, baik non tunai maupun tunai. Selanjutnya adalah pengawasan perbankan. Pengawasan perbankan ini bagian yang paling besar berubah setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sebagai pengawasan, bank ini mengatur yang pertama adalah pendirian bank baru, izin pembukaan kantor cabang, laporan keuangan, kesehatan bank, dan penanganan bank bermasalah seperti margin, akuisisi, konsolidasi. Jadi dulu Bank Indonesia itu sebagai polisi bank. Selanjutnya adalah sesudah ada Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih yang berubah? Yang pertama adalah pengawasan perbankan pindah ke total Otoritas Jasa Keuangan. Sejak 2013, Otoritas Jasa Keuangan ini mengambil alih pengawasan bank konvensional dan syariah, dan mengatur perbankan, perizinan bank, penilaian kesehatan bank. Selanjutnya adalah Bank Indonesia memperkuat fungsi makroprudensial. Karena pengawasan makroprudensial atau bank per bank pindah ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem secara menyeluruh. Contohnya adalah mengatur rasio likuiditas. Yang kedua adalah kredit per sektor. Yang ketiga adalah capital buffer. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi transformasi besar Bank Indonesia pasca Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah perubahan besar yang terjadi pada Bank Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan ini. Yang pertama adalah transformasi digital. Dulu Bank Indonesia ini punya seluruh departemen pengawasan bank. Setelah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, struktur Bank Indonesia ini berubah. Beberapa departemen dihapus, dialihkan atau digabungkan. Bank Indonesia ini mengubah fokus sumber daya manusia untuk menganalisis ekonomi, riset teknologi pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Yang kedua adalah transformasi kebijakan. Bank Indonesia fokus penuh pada stabilitas rupiah sebelum Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia ini sering terbebani pengawasan mikro sehingga kebijakan moneter kadang tercampur dengan
kesehatan bank. Setelah otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia bisa lebih tajam menetapkan kebijakan moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan intervensi valuta asing. Kebijakan makroprudensial jadi lebih matang untuk mencakup pengaturan rasio permodalan bank, pengendalian kredit konsumen, dan penguatan pembiayaan sektor prioritas. Selanjutnya adalah transformasi teknologi pembayaran. Ini paling terlihat oleh masyarakat. Setelah itu, pengawasan bank secara mikro, Bank Indonesia mempercepat inovasi sistem pembayaran. Yang pertama adalah KRIS. KRIS ini membuat semua KRIS membayar bisa dipakai lewat aplikasi. Yang kedua adalah Bank Indonesia. Transfer antar bank hanya memerlukan biaya Rp2.500. Yang ketiga adalah Gerbang Pembayaran Nasional atau biasa disingkat dengan GPN, agar kartu kredit Indonesia bisa diproses dalam negeri. Yang keempat adalah standarisasi e-money dan dompet digital. Semua dompet digital wajib mengikuti regulasi Bank Indonesia. Yang kelima adalah perkembangan rupiah digital. Bank Indonesia sering dikembangkan digital rupiah sebagai masa depan pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke materi kerjasama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, dalam menjaga stabilitas keuangan. Meskipun tugasnya berbeda-beda, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ini saling tetap bekerja sama. Mereka ini ibaratkan semacam Bank Indonesia ini menjaga kesehatan tubuh secara umum, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan ini memeriksa kesehatan masing-masing organ. Dan lembaga penjamin simpanan ini seperti menyediakan asuransi saat terjadi gagal bayar. Kerjasama ini disebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau biasa disingkat dengan KSSK, yang terdiri dari yang pertama adalah Menteri Keuangan Bank Indonesia. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan, lembaga peminjam simpanan. Mereka bertemu secara rutin untuk memantau sistem keuangan. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu dampak transformasi bagi masyarakat dan industri perbankan. Berikut adalah dampak nyata yang dirasakan setelah adanya transformasi Bank Indonesia. Yang pertama adalah dampak bagi masyarakat umum. Pembayaran makin mudah dan cepat, bisa dipakai dengan menggunakan aplikasi KRIS, dan transfer lebih murah. Dompet digital ini makin aman. Yang kedua adalah inflasi lebih terkendali. Setelah Bank Indonesia ini fokus moneter, stabilitas harga lebih terjaga. Yang ketiga adalah keamanan bank lebih kuat. Karena Otoritas Jasa Keuangan ini lebih fokus mengawasi bank. Baik, yang kedua adalah dampak
bagi industri perbankan. Yang pertama adalah bank harus memenuhi dua regulator sekaligus. Bank jadi diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah soal likuiditas dan makroprudensial, dan otoritas jasa keuangan itu adalah soal operasional untuk prudensial. Walaupun kerja jadi lebih komplain, hasilnya lebih stabil. Selanjutnya adalah kualitas pengawasan membaik. Dengan otoritas jasa keuangan ini yang fokus pengawasan menjadi terintegrasi. Bank dipaksa berinovasi karena Bank Indonesia ini sangat agresif di digitalisasinya. Bank harus mengikuti fitur kris, layanan real time, integrasi dengan Bank Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke resiko krisis lebih rendah. Setelah keuangan ini jauh lebih kuat dan terkoordinasi. Baik, ke materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan transformasi Bank Indonesia pasca otoritas jasa keuangan. Baik, kita akan menjelaskan kelebihannya dulu. Kelebihan Bank Indonesia ini lebih fokus menjaga kestabilan moneter, pengawasan dan bank profesional dan terintegrasi pembayaran digital dan tumbuh sangat cepat. Sistem keuangan lebih aman, koordinasi antar lembaga dan lebih rapi. Yang kedua adalah kekurangan atau tantangan. Resiko tumbang tinggi kebijakan Bank Indonesia. Otoritas jasa keuangan bank harus lapor ke kedua regulator teknologi perkembangan cepat, dan regulasi harus menyesuaikan. Koordinasi harus selalu kuat untuk cegah krisis. Oke, kita akan masuk ke masa depan Bank Indonesia setelah adanya otoritas jasa keuangan. Transformasi Bank Indonesia tidak berhenti. Ke depan Bank Indonesia membawa arah baru. Yang pertama adalah digital rupiah. Bank Indonesia sedang menyiapkan mata uang digital resmi. Yang kedua adalah penguatan sistem pembayaran lintas negara seperti kris antar negara sudah diluncurkan. Yang ketiga adalah penguatan green economy. Bank Indonesia mendukung pembayaran hijau untuk perubahan iklim. Dan yang keempat adalah memperkuat makroprudensial agar tidak ada krisis bubble. Yang kelima adalah mendorong inklusi keuangan agar semua lapisan masyarakat punya akses ke layanan keuangan. Jadi kenapa otoritas jasa keuangan itu dibentuk? Karena ada beberapa alasan kenapa otoritas jasa keuangan itu dibentuk. Yang pertama adalah tugas Bank Indonesia itu terlalu banyak. Bank Indonesia harus pengawasan bank, kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran dan mengurus stabilitas rupiah. Lama-lama terlalu berat untuk semua dipegang sendiri. Yang kedua adalah belajar dari krisis tahun 1997 sampai 1998. Waktu krisis Asia banyak bank kolaps, salah satunya penyebab adalah pengawasan perbankan yang belum kuat. Pemerintah sadar bahwa pengawasan harus dikerjakan lembaga yang benar-benar fokus. Yang ketiga adalah munculnya jenis-jenis lembaga keuangan baru, tidak hanya bank.
tetapi ada asuransi, multi-finance, penggadaian, finance, dan dana pensiun, dan sebagainya. Semua itu perlu salah satu lembaga pengawasan yang lebih lengkap. Yang keempat adalah agar pengawasan lebih independen. Otoritas Jasa Keuangan didesain sebagai lembaga independen yang fokus pada pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan resmi mengambil alih pengawasan lembaga keuangan non-bank. Lalu pada tanggal 31 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan ini mengambil alih pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Yang selanjutnya kita masuk ke materi fungsi Bank Indonesia belum dan sesudah Otoritas Jasa Keuangan. Secara langsung, Bank Indonesia ini mempunyai 3 fokus hal yang sangat besar. Setelah pengawasan pindah ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia melakukan transformasi fungsi menjadi lebih fokus. Yang pertama adalah menjaga stabilitas moneter. Menjaga stabilitas moneter ini mengatur suku bunga dan menjaga inflasi tetap lebih rendah dan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penjamin simpanan untuk mencegah krisis lembaga keuangan. Yang ketiga adalah mengatur sistem pembayaran. Mengatur sistem pembayaran ini, Bank Indonesia lebih fokus ke pembayaran digital seperti KRIS, BI, GPN, dan e-money. Selanjutnya adalah Bank Indonesia memperkuat fungsi makroprudensial. Karena pengawasan makroprudensial atau bank per bank pindah ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem secara menyeluruh. Contohnya adalah mengatur rasio likuiditas. Yang kedua adalah kredit per sektor. Yang ketiga adalah capiter buffers. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi transformasi besar Bank Indonesia pasca Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah perubahan besar yang terjadi pada Bank Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan ini. Yang pertama adalah transformasi digital. Dulu Bank Indonesia ini punya seluruh departemen pengawasan bank. Setelah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, struktur Bank Indonesia ini berubah. Beberapa departemen dihapus, dialihkan atau digabungkan. Bank Indonesia ini mengubah fokus sumber daya manusia untuk menganalisis ekonomi, riset teknologi pembayaran, dan kebijakan makroprudensial. Yang kedua adalah transformasi kebijakan. Bank Indonesia fokus penuh pada stabilitas rupiah. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia ini sering terbebani pengawasan mikro sehingga kebijakan moneter kadang tercampur dengan urusan kesehatan bank. Setelah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia bisa lebih tajam menetapkan kebijakan moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan intervensi valuta asing. Kebijakan makroprudensial jadi lebih matang untuk mencakup pengaturan rasio, permodalan bank, pengendalian kredit konsumen, dan
penguatan pembiayaan sektor prioritas. Selanjutnya adalah transformasi teknologi pembayaran. Ini paling terlihat oleh masyarakat. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan dari materi ini adalah transformasi Bank Indonesia ini setelah adanya otoritas jasa keuangan bisa dirangkum. Yang pertama adalah fokus Bank Indonesia menjadi lebih tajam pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Yang kedua adalah pengawasan perbankan dialihkan ke otoritas jasa keuangan sehingga lebih profesional. Jadi teman-teman, mungkin itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.